8 alasan mengapa Tuhan berwujud manusia. Mengapa Tuhan tidak datang sebagai Tuhan saja, tetapi harus berubah wujud menjadi manusia? Anda mungkin berkata seperti itu. Hari ini saya akan memberikan 8 alasan kenapa Tuhan harus berwujud manusia. Kita tahu bersama-sama bahwa Tuhan dapat melakukan apa saja. Dia dapat menjadi apa saja karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia dapat menjadi awan, Dia dapat menjadi angin, Dia dapat menjadi minyak, Dia dapat menjadi apa saja. Bahkan Dia dapat menjadi manusia. Tuhan dapat datang, dapat berubah, dapat melakukan apa saja. Itulah yang namanya Maha Kuasa. Dan Tuhan kemudian memutuskan untuk datang dalam wujud seorang manusia yang bernama Yesus. Pertanyaannya, mengapa Dia datang dalam wujud manusia? Saya ingin memberitahukan kepada Anda. Yang pertama, Tuhan datang dalam wujud manusia supaya Tuhan dapat menunjukkan wujudnya kepada manusia. Selama ini manusia ingin melihat Tuhan, tetapi tidak bisa. Karena manusia dan Tuhan berbeda wujud. Tuhan adalah roh, manusia adalah daging, sehingga manusia tidak bisa melihat Tuhan. Manusia berpikir tentang Tuhan bisa, tetapi melihat Tuhan tidak bisa. Maka itu manusia menciptakan Tuhan seolah-olah adalah batu, dan dia pergi ke sana untuk menyembah batu itu. Melihat gunung-gunung yang hebat, mereka berpikir gunung itu adalah Tuhan, dan mereka menyembah gunung itu. Begitu juga dengan laut, pohon besar, gua, atau apa saja yang bisa berbentuk kotak, berbentuk segitiga, berbentuk binatang dan sebagainya. Mereka datang menyembah dan berkata itulah Tuhan. Dan tentu saja itu adalah suatu kesalahan yang besar. Maka Tuhan datang sebagai manusia untuk dapat menunjukkan wujudnya kepada manusia. Yang kedua, Tuhan datang dalam wujud manusia supaya Tuhan dapat bergaul dengan manusia secara langsung. Manusia tidak dapat bergaul, bercakap-cakap, berakrab ria dengan Tuhan karena manusia telah berbuat dosa. Dosa membuat manusia tidak bisa bergaul dengan Tuhan yang suci. Suci tidak bisa bercampur dengan dosa, sebagaimana terang tidak bisa bercampur dengan gelap. Dengan menjadi manusia, Tuhan dapat bergaul dengan manusia. Demikian juga manusia dapat bergaul dengan Tuhan. Jadi mengapa Tuhan datang sebagai manusia? Yaitu supaya Ia dapat bergaul dengan manusia secara langsung. Yang ketiga, mengapa Tuhan datang sebagai manusia? Supaya manusia dapat mengerti tentang Tuhan. Dosa telah menghalangi manusia untuk mengerti dan mengetahui tentang Tuhan. Dosa telah menghalangi manusia untuk memahami wujud Tuhan. Wujud manusia adalah dosa. Manusia dilahirkan dari dosa dan tidak dapat mengerti tentang Tuhan. Mengerti tentang dirinya sendiri tidak bisa, apalagi mengerti tentang Tuhan. Tuhan datang sebagai manusia untuk menunjukkan bahwa inilah aku sebagai Tuhan, dan manusia dapat mempelajari tentang Tuhan. Yang ketiga, Tuhan datang sebagai manusia adalah karena Tuhan ingin manusia dapat melihat dan mempercayainya. Tuhan datang sebagai manusia supaya manusia itu memperoleh keselamatan dan hidup dan memberikan kepada manusia itu pertolongan. Yang kelima, Tuhan datang sebagai manusia supaya dapat mengajari manusia, dapat memberikan arahan, jalan keluar kepada manusia. Tuhan dapat mengajar segala hal, tetapi seringkali terbatas karena manusia tidak mampu melihat, menangkap segala sesuatu yang bersifat rohani, segala sesuatu yang bersifat alahi, yang bersifat ilahi, pengetahuan, pengajaran
dari Allah dengan manusia. Maka itu dia datang sebagai manusia, dalam wujud manusia, berkata-kata dalam bahasa manusia. Untuk apa? Untuk mengajar segala kebenaran, segala firman Allah dengan bahasa manusia, dengan gestur manusia, supaya manusia dapat mengerti dan memahami semua pengajaran, semua pengetahuan, segala hal yang Tuhan punyai, diajarkan kepada manusia dengan bahasa manusia yang lebih mudah dimengerti. Maka manusia dapat menangkap, dapat memahami apa saja yang dimaksud oleh Tuhan itu sendiri, dan kehendak daripada Tuhan itu dapat dipahami karena dia mengerti, dia tahu dan berkata-kata dalam bahasa manusia. Yang keenam, mengapa Tuhan datang sebagai manusia? Yaitu supaya Tuhan dapat berkorban bagi manusia. Akibat dosa adalah kematian. Adam dan Hawa telah mewariskan dosa kepada setiap orang, kepada setiap manusia. Maka kita, walaupun kita tidak mau melakukan dosa, nah manusia berbuat dosa meskipun dia tidak mau, dan itu menyebabkan manusia masuk neraka. Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Itu sebabnya Tuhan mau menanggung setiap dosa manusia. Dan sebagai Tuhan untuk menanggung dosa manusia itu, dia mengubah dirinya menjadi manusia. Dan dia mengorbankan dirinya, mengganti manusia. Manusia adalah jatuh dalam dosa sehingga manusia masuk neraka. Darah ganti darah, mata ganti mata. Dosa manusia menyebabkan manusia mati. Maka Tuhan menjadi manusia untuk mengganti manusia itu sendiri dan membuat manusia dapat masuk ke dalam surga. Yang ketujuh, mengapa Tuhan datang sebagai manusia? Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa selalu ada harapan. Manusia seringkali menemui jalan buntu. Tetapi begitu Tuhan datang ke dalam dunia, Tuhan menyembuhkan orang sakit, Tuhan membangkitkan orang mati, Tuhan mengusir setan-setan, Tuhan mengubah air menjadi anggur,